Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita pada malam hari ini firman Allah Ta'ala yang tercantum dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat ke-34, halaman 285. Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. La taqrabu, jangan kamu atau kalian menghampiri, mendekati harta anak yatim. Illa billati hiya ahsan, melainkan dengan cara yang lebih baik. Hatta yablugha asyuddah, sampai dia mencapai usia dewasa. Wa aufu bil ahdi, dan sempurnakan olehmu janji. Innal ahda, sesungguhnya janji itu, kana mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban. Kaji kita malam hari ini mengingkari janji dan khianat. Dusta nanti ditunda karena tidak temek dia kata. Apa yang diingkari? Janji. Nah, janji itu dalam bahasa Al-Quran salah satunya disebut dengan ahda, ahdu. Ain, ha, dal, ahdun. Dalam ayat disebutkan aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Sempurnakan janji, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban, namanya ahdu. Secara bahasa, arti daripada ahdu itu menjaga dan memelihara, yakni menjaga dan memelihara sesuatu dari waktu ke waktu. Dikatakan janji itu dengan ahdu karena janji harus dijaga, harus dipelihara, harus diperhatikan setiap saat agar jangan dikhianati. Nah, itu makanya janji itu namanya ahdu. Siapapun yang berjanji dan apapun yang dijanjikan harus dijaga, dipelihara, diperhatikan. Jangan sampai terabaikan, tersia-siakan atau tidak dipenuhi dan seterusnya. Nah, sekarang ayat mengatakan aufu. Kita ambil dari tengahnya, aufu bil ahdi.
sempurnakan oleh kamu olehkan janji. Aufu bil ahdi. Aufu diterjemahkan orang bahasa kita sempurnakan. Asal katanya wafa. Apa yang dikatakan wafa? Memberikan sesuatu secara sempurna, jangan sampai kurang. Jadi maksud aufu bil ahdi, sempurnakan janji, penuhi janji, jangan sampai dikurangi, dicurangi, tidak dipenuhi janji itu. Ambil contoh, berjanji jam 9, lalu yang berjanji datang jam 9:04, berarti dia mengurangi. Tidak aufu dia. Berjanji mau mengasihi ini sekian, kiranya tidak dipenuhi sekian, berarti dia tidak menyempurnakan janji. Bukan membatalkan janji, tidak menyempurnakan. Saya kalau menjadi sekjen PBB nanti akan saya gratiskan makan tengah malam. Lalu saya kasih orang makan 10 orang. Janji sudah dikerjakan belum sempurna. Bawa saya contoh kemana-mana bisa. Jadi yang dikatakan menyempurnakan janji bukan hanya menepati, laksanakan, tunaikan janji itu, jangan sampai kurang, tidak lengkap, baik bilangannya ataupun waktunya ataupun kadarnya. Itu yang diperintah aufu, sempurnakan janji. Dan janji pasti akan ditagih, dimintai pertanggungjawaban. Innal ahda, sesungguhnya janji itu, kana, adalah dianya mas'ul. Mas'ul itu ditanya, diminta tanggungjawab di akhirat. Untuk itu jangan acap, jangan acuknya berjanji. Sebab orang yang paling acuk berjanji sering mengkhianati janji, sering tidak menepati, sering tidak memenuhi janji. Ditekankan oleh agama bahwa memelihara janji itu karena begitu sulit, sampai-sampai dijanjikan siapa yang menepati, memenuhi dan menjaga janji, Allah persiapkan untuknya Firdaus, surga tertinggi. Tandanya memenuhi janji itu tidak gampang. Balasannya surga Firdaus. Surat Al-Mu'minun. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Nanti di bawah ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Surah Al-Mu'minun, surat ke-3. Ayat itu berbunyi begini: dan orang-orang yang terhadap amanat-amanat, walladzina hum li amanatihim, dan ahdihim, janji mereka, ra'un, mereka pelihara, mereka jaga. Kita jelaskan sedikit dulu. Yang dikecilkan ra'un, bukan raun, ra'un, ra'a. Jadi walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, ra'un, ra'a, ra'in, mar'a, ra'iyah. Asal katanya ra'iyah.
Oh, surah Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 8. Lupa. Apa yang kita raya memperhatikan sesuatu sehingga tidak rusak, tidak tersia-sia dan terabaikan dan terbengkalai, dengan jalan memeliharanya, menjaganya, memperhatikannya, mengawasinya, namanya ra'iyah. Orang yang memperhatikan sesuatu karena dia takut rusak, takut tersia-sia, terabaikan dan terbengkalai, disebut dengan ra'in. Kullukum ra'in. Setiap kamu pengembala, penanggung jawab. Yang digembalakan, yang ditanggungjawab namanya ra'iyah. Dalam bahasa Indonesia rakyat. Rakyat dari bahasa Arab ra'iyah. Maka janji harus digembalakan. Arti digembalakan, diperhatikan, dijaga, dipelihara, jangan tersia-sia, terbengkalai, terabaikan. Sama dengan pengembala. Orang yang mengembala, sebenar-benar mengembala di padang-padang yang luas, dia akan selalu menjaga, memelihara, mengawasi, memperhatikan gembalaannya. Jangan sampai hilang atau diterkam serigala, atau tidak dapat minum, atau tidak dapat makan. Tiba di janji itu gembalakan. Orang terjemahkan bahasa kita, raun itu adalah memelihara. Kita barangkali, sebagian kita, kalau tidak kita orang, menganggap janji itu biasa tanpa diperhatikan, tanpa dijaga, tanpa dipelihara. Janji. Sehingga sering kita janji itu tinggal janji. Dan itu berdosa. Dosa. Dosanya tanggung-tanggung. Salah satu dosa besar yang 70 adalah mengingkari janji. Cuma kita tidak terasa berdosa karena kita tidak menganggap dosa. Kan perintah. Aufu, wajib hukumnya menjemputkan janji. Supaya janji itu tersempurna, pelihara, jaga, awasi, perhatian. Jangan tersia-sia, terbengkalai, terabaikan. Begitu saja. Perintah begitu. Yang sering berjanji itu adalah orang yang meminta supaya dia dipercayai. Salah satunya orang yang minta supaya diberi amanah, diberi kepercayaan. Maka dia pasang janji dengan sekian janji. Bahkan sekarang janji itu ditulis di tepi-tepi jalan. Iya, Pak Lurah. Tepi jalan tulis janji. Walaupun yang nak menyambut kasihan apa janji, tapi secara tidak langsung, kalau dia dikasih kepercayaan, ini janjinya. Nah, setiap janji dicetak, ditulis oleh malaikat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Oh, tidak usah di jalan-jalan. Janji nenek ke cucu sajalah. Janji amak ke anak, janji udah ke adik, janji suami ke istri. Supaya awak percaya kayaknya, supaya orang percaya kau awak janji. Minimal janji itu di rumah saya
beko nenek bawa roti. Nah, kan wak minta nyu pecayur. Ndak bawa roti. Nenek ko rajin sembahyang. Rajin puasa, rajin berzikir, rajin baca Quran. Rajin bersedekah. Tapi mungkin janji rajin lah. Jangan kecil sepele ya. Perintahnya. Atau kita para suami berjanji kepada orang tak jadi kita pembinian, itu tidak masalah. Janji ke bini. Kau ala janji gitu. Nggak dipenuhi. Jangan kecil sepele. Janji pertama kali ketika angkat nikah, ketika ijab kabul. Itu kena aja. Tidak. Kali nak aku tentu dia kira wajah. Lain tak. Galak manis saja. Lain manyun saja nak salah. Ha? Anda tu lah. Yang penting dimaafkan tidak dimaafkan kita lah berjanji. Persoalan maaf nanti di belakang. Tapi kalau kita berjanji diperintah aufu sempurnakan. Orang banyak mengumbar janji atau memberikan janji walaupun orang tidak menagih, walaupun orang tidak menuntut, kalau dia tidak tepati, paling tidak dia sudah berdusta. Ingkar janji itu kan dusta. Engkau judul kaji waktu tiga. Dusta, ingkar janji, khianat itu kaji. Nah, kita duluan janji dulu. Itu maka kita awali kaji ni cakap tu janji ko dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ahdu. Ahdun. Al-ahdu. Perjanjian. Maka dikecekkan janji itu ahdu, arti ahdu itu kan memelihara, menjaga. Dari waktu ke waktu, saat ke saat, supaya jangan tersia-siakan, terlupakan. Manamulah janji itu ahdu. Berarti siapa saja nak berjanji, dia harus mengana-ngana, mengingat, memperhatian, menjaga, jangan sepo, jangan sampai tersia-siakan atau terlupakan. Ada lama saya kecak kepala berkudu, astaga. Saya kecak pari, astaga. Tidak mau dia astaga, makanya apa astaga? Awak tidak memperhatikan. Jadi siapa saja yang banji harus nyu kana-kana, inge-inge, jago-jago. Perintah. Kaji wak cakap, bawa mengko kita kan awak acok kadang-kadang biasa saja janji ko, kita pungkiri. Kita menganggap itu pilih. Patu wajib hukumnya kalau dilanggar, tidak ditepati, tidak dipenuhi, berdosa, dosanya termasuk salah satu dosa-dosa besar. Salah satu dosa besar, dan itu salah satu ciri asasi daripada orang munafik. Cuma kalau kita puji cakap buat ajah magih judul itu judulnya. Sebab kini kalau kita kaji abi dia janji segini baru kau nyeleh. Kalau 10 tahun menjadi RT nak cik je nak janji nak pertama ni. Nak cik saya. Cak pelurah deh. Walaupun tak terpenuhi janji deh, tapi paling tak 5 hibur kan. Anak janji, kan begitu Dan janji itu apa ke? Yang dikatakan janji itu, kita telah memberikan sesuatu kepada orang, akan melakukan ini, akan berbuat ini, akan mengerjakan ini, akan begini.
lalu dia pegang itu. Di kanan tadi itu. Di kanan tadi. Awak pun kan mengenal janji ulang kawak lo gini, Pak. Kanan tadi. Maka jadilahnya satu yang harus ditunaikan. Karena kita yang telah memberikan harapan-harapan, sehingga dia yakin, dia percaya kepada kita. Sederhana ini kita contoh. Jam nangin hindak, biko nenek balian, gulo-gulo. Nak nangin hilai. Sehingga nyu percaya ke nenek ko, bahasa neneknya kembok gulo-gulo tarik pulang ko. Nah, tidak percaya nenek, tidak percaya cucu ke nenek, jangan bagi cucu. Sebab kita yang mengukir berjanji. Itu jangan mudah berjanji. Jangan. Satu lain nanti janji cukup tu. Dalam Al-Quran sebut nanti dengan uqud namanya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Dalam surat Al-Maidah ayat 1 surat ke-5 bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, sempurnai, penuhi akad-akad, di antaranya akad-akad perjanjian. Janji dinamai dengan akad. Akad itu ikatan. Akad, kalau bahasa awak, akad ikat. Akad nikah. Akad janji. Akad menjadi ikat. Akad adalah suatu ikatan yang telah diikrarkan untuk dilaksanakan. Itu akad akdun, ikatan. Buhul. Pernah baca min syarrin naffatsati fil 'uqad? Buhul. Buhul diikatkan, dikabek untuk dikuatkan. Maka dikatakan janji dengan akad atau uqud karena janji itulah dikabek, diikrarkan untuk dilaksanakan. Maka wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu telah berjanji, maka berarti kamu telah mengikrarkan, menguatkannya dengan mengikrarkannya untuk dilaksanakan. Kamu telah lakukan akad, uqud. Namanya aufu bil uqud. Sempurnaan akad segala macam akad, segala macam ikatan, termasuk yang namanya akad perjanjian. Akad perjanjian. Salah satu nama bikin lama nanti dihisab di akhirat adalah ada sekian banyak orang yang akan menentui nanti. Menuntut janji. Nanti di akhirat nanti akan istilahnya akan dikembalikan, akan ditunaikan segala macam akad-akad dan uqud-uqud serta hak-hak orang. Gunakan. Aku gambar ringkas tentang janji. Salah satu sifat mendasar bagi orang munafik adalah ingkar janji. Ingkar itu pun bahasa Arab juga. Ingkar janji. Tidak memenuhi janji, tidak menepati janji, atau tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Jika berjanji, tunaikanlah janji itu supaya kita nanti jangan termasuk orang yang dituntut. Di pengadilan Allah. Semua orang-orang yang telah kita janjikan ini datang nanti ke pengadilan di hari berhisab meminta memenuhi janji. Jangan dibayar. Kita nak dah. Harato nak dah. Oh telenjang. Harus dibayar. Pembayarannya amar saleh. Amar saleh bayar.
Habis sama Saleh, sementara orang masih banyak meminta janji, maka mau tidak mau dosa orang dipindahkan ke nyo. Dosa orang dipindahkan ke nyo, menjadi bangkrut. Itulah dia orang yang muflis, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut kata Nabi adalah orang yang datang membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala amal saleh. Sementara dia juga pernah melakukan ini, itu kepada lain, termasuk berjanji. Dia harus bayar. Kecil orang kan janji adalah hutang. Hutang harus dibayar. Hutang harus dibayar. Salah satu yang menyebabkan pemimpin itu lama sekali dihisab, bagi Allah gampang sebentar, tapi ini menita lama. Karena sekian banyak makhluk manusia yang menagih. Ini itu kau kan calon-calon misalnya lah, caleg kan, caleg. Kau caleg aku tidak tahu. Ngaku berjanji, penuh-penuh lah janji. Tapi janji. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ini lagu. Sifat orang Yahudi, ahlu kitab, salah satunya itu. Awakullama ahadu ahdan nabatahu fariqum minhum. Setiap kali mereka berjanji, janji itu dibuang ke belakang. Dicampaan janji, arti campaan tidak dipenuhi. Kalau dicampaan ke belakang kan berarti janji itu dilupakan. Surat Al-Baqarah ayat 100 kan? Kullama ahadu ahdan. Setiap kali mereka mengikrarkan satu janji, janji kepada Allah, janji kepada Nabi, janji kepada siapa saja, maka sebagian mereka melempar, membuang janji itu, tidak dipedulikan. Lebih parah janji itu kalau sudah dikuatkan dengan sumpah, memakai nama Allah. Kul parah dengan. Tambah parah. Kenapa parah? Dia bersumpah memakai nama Allah. Dia berjanji memakai nama Allah. Saya bersumpah demi Allah, akan begini, akan begitu, akan mantun angka mangko. Kalau saya diberi tugas begini, saya berjanji demi Allah, sumpah berpakai nama Allah. Rupanya tidak terpenuhi, itu tidak dikerjakan, atau memang diingkari, tidak ada berniat saat semula untuk memenuhi janji. Orang banyak menuntut, Allah menuntut, karena namanya sudah dipakai untuk mengambil kepercayaan orang lain. Ini kalau orang percaya kan dia bersumpah, sumpah percaya orang. Orang munafik itu idza ahada ghadara. Apabila mereka berjanji, dia memungkiri, ghadara. Dia memungkiri. Maka nanti di akhirat sana, sesuai dengan hadis-hadis, likulli ghadirin, bagi setiap orang yang tidak menepati, tidak memenuhi apa yang dijanjikan, menipu, khianat, ada punya liwak itu bendera. Bendera terpasang dan terpancang di ekornya. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Dan yurfa'u lahu biqadri ghadari.
tinggi bendera tadi sesuai dengan kadar penipuannya, pengkhianatannya, pengingkarannya terhadap janji. Jadi makin banyaknya mengingkari janji, makin banyak menipu, makin banyak khianat, benderanya makin tinggi di panjangan surga. Hadis Sahih Muslim. Ala, ketahuilah, wala ghadira a'zama ghadalan min amiri ammah. Tiada suatu penipuan, suatu pengkhianatan, sesuatu yang mengingkari, tidak memenuhi apa yang telah dijanjikannya, yang lebih hebat daripada min amiri ammah, daripada pemimpin. Dia tidak menepati janjinya, dia menipu dan khianat terhadap rakyatnya. Hadis riwayat Imam Muslim Sahih 1738. Ini di barang masa nanti dah tahu saya kau pajak kau penipu. Ini bendera nih, pakai bendera. Barat tinggi benderanya tergantung dengan baralo kadar pengkhianatan, kadar pengingkaran janji, kadar penipuan yang dilakukannya. Dan mereka aku termasuk yang Allah berkata, ana khasmuhum yaumal qiyamah. Saya musuh mereka di hari kiamat. Ada 3 musuh saya, kata Allah. Qala Allah Ta'ala dalam hadis kursi sahih riwayat Bukhari Sahih Bukhari, ya. Hadis kursi 2227. Dikatakan salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3. Yang ketiga orang ko menjadi musuhku di hari kiamat. Pertama, rajulun a'tabi thumma ghadara. Orang yang berjanji dengan menyebut namaku, kemudian dia mengingkari, tidak memenuhi, khianat dia. Kalau menyebut nama Allah kan sumpah, kan? Saya bersumpah selama memegang jabatan ini tidak akan menerima apapun dalam bentuk apapun dari siapapun. Demi Allah. Demi Allah. Rupanya anulah perencangok menerima sana. A'tabi, dia memberikan janji memakai namaku, bersumpah. Lalu dia ghadara, dia menipu, dia berkhianat, dia curang, dia tidak memenuhi dan tidak menepati janjinya. Yang kedua, warajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu. Seseorang yang menjual orang merdeka lalu dimakannya hasilnya. Bagaimana kalau bangsa dijual? Orang sebangsa dijual. Menjual orang merdeka, menjual TKI misalnya, atau menjual gadis-gadis ke tempat-tempat pelacuran, ke uang. Kalau dulu menjadi budak atau TKW ke luar negeri. Dulu kan ada calo-calo. Di zaman sesua selagi masih ada budak, asal muasal orang-orang hitam di Amerika salah satunya adalah orang-orang Afrika dan orang-orang benua hitam ditangkap, ditodong, lalu dimasukkan ke kapal. Orang biasa, orang merdeka. Tiba di mereka dijual kepada tuan-tuan pemilik tanah, ladang-ladang kopi. Dijual, sekapa dijual.
kemudian ngambil hasil penjualan. Itulah jadi budak orang di Amerika. Sampai terbunuh Presiden Lincoln kan, tentang perang budak. Orang-orang hitam di Afrika, keturunan budak, dimakan harganya. Untuk yang melakukan orang Islam. Kalau Islam melakukan berat, menjadi musuh Allah. Tapi kalau rakyat kita dijual ke bangsa Asia, menjual bangsa, menjual tanah air. Itu silah huraian. Wawasan pun tak lebih. Yang ketiga, rajulun istajara ajiran. Itu seseorang yang mempekerjakan orang upahan atau buruh. Fasawfa minhu. Lalu si buruh tu, si pekerja itu telah menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Falam yu'tihi ajrahu, tapi dia tidak kasih upahnya. Kalau agama menyuruh kita kasihlah upah sebelum keringat. Tidak dikasih upah. Demo. Salah satu calon kan demo. Lah 3 tahun kami tidak dapat upah. 3 bulan 3 tahun. Demonya. 3 kelompok manusia saya akan menjadi musuhnya di hari kiamat. Kalau musuh Allah tu banyak nawak. Yang pertama tadi, orang yang berjanji dengan menyebut namaku, kemudian dia mengingkari dan berkhianat dengan janjinya. Yang kedua, orang yang menjual orang merdeka, dimakan harganya. Yang ketiga, orang yang tidak memenuhi upah pekerja. Itulah tentang janji. Jadi intinya kalau sudah berjanji, baik janji kepada Allah atau janji kepada makhluk, penuhi. Bagaimanapun juga tepati janji. Termasuk janji-janji repek. Jam berapa kita repek? Hari Rabaah lah, pukul berapa? Pukul 1. Hari Rabaah pukul 1. Orang menembak seburung nuri kerana nak pipik sarang tabang. 1. Yo, 5 sampai sinan. Cocok. Sepakat. Pak. Pukul 1. Tak ada datang. Bahkan nukuk meja, datang lah. Jam 2 keras perampik baru mau ngoh batang hidungnya. Inilah khianat. Ingkar janji. Janji jam berapa? Di kami wabik adalah pitua. Titian biaso binaso biaso lapuk janji biaso mukia. Kalau di orang golongan mudian bokah, nan dulu mamba, nan kemudian enang, nan dulu mansuan, nan kemudian mamba. Ujian jatuh namanya. Aduh sennya. Dan itu susah menepati janji. Kalau sudah berjanji, kita berjanji hari apa, di tempat apa, jam berapa, penuh janji. Supaya jangan kurang supaya janji itu terpenuhi, datang jangan terlambat. Kalau jam 1 berjanji, jam 1 kurang tiba, supaya janji itu penuh. Nyo aufu tu wafa, seperti kuah. Auful kaila wal mizan. Penuhi sukatan. Aufu penuhi supaya yang kurang dilanjuangan. Supaya yang kurang isi sukatan, isi gantang, isi liter. Baca caranya lanjuangan. Amal lanjuangan itu namanya wafa. Aufu. Tiba di mesi liter. Kalau tak beko, berakuatnya kurang. Labihin. Tiba janji supaya jangan talambek dia wala sepekat. Jam 1 berjanji, jam 1 kurang wala tiba. Itu penuh janji. Lah memenuhi janji. Tapi janji 1 tiba lah
Yang dua keseperampe. Janjilah bata PI tapi tidak penuh, tidak sempurna. Bolehnya basandiang. Datanya belonggong. Licinnya bacata namanya. Kira itu. Janji. Jadi luas. Janji-janji luas. Maka hati-hatilah jika berjanji. Kepada siapapun berjanji dan apapun yang kita janjikan, penuhi, kan perintah aufu, penuhi janji. Walaupun orang nak berjanji kau tidak meminta, di akhirat dia di pengadilan akan mas'ulah. Itu mas'ulah akan dimintai ditanggung jawab. Satu. Kemudian siapa yang berjanji? Biasanya orang yang meminta amanah, biasanya. Atau orang yang akan memikul amanah. Janjinya. Nah, maka kita lanjut ke seminit lah. Ikut tambah seminit itu, tambah seminit, tambah seminit. Amanah. Ada kaitannya ingkar janji dengan amanah? Lailah. Antara lain, orang supaya dapat amanat, dapat kepercayaan. Amanat itu kan kepercayaan. Asal kata amanah kan amanah, percaya, aman. Amanah. Asal katanya amanah, amanah. Amanah, percaya, aman. Nanti menjadi iman. Amanah biasanya, amanah, percaya. Atau menjadi aman. Nah, maka dikatakan dia amanah dilandasi lantaran orang percaya. Jadi apapun yang dipercayakan orang kepada kita amanah. Dia orang percaya ke kita sehingga menjadi aman. Amannya. Asal kata aman. Dengan begitu, apapun kepercayaan yang dipercayakan orang kepada kita, apapun titipan yang dititipkan kepada kita, apapun pesan yang dipesan kepada kita, semuanya adalah amanah. Semuanya amanah. Lahir daripada kepercayaan. Amanah yang biasa-biasa sajalah, yang biasa-biasa saja kita ambil amanah, percaya. Amo ke Paicah ke pasar. Tolong calik-calian rumah di kata jadi ko janji ko. Orang percaya kawak, dia wak jadihan. Percaya orang kawak tu amanah. Kita nama janjian, kita nama jadian, bajanji. Rupanya tidak kita penuhi. Mencari-cari rumah. Masuk ayam ke rumah. Ciri ayam maram di rumah tu. Ayam maram ciri di rumah. Masuk lalu waw ke rumah. Di bayangnya pipis tagak di nindiang. Biasanya wawa jantan menandu wilayahnya. Nyorang cekor cari rumah di. Ambil ke pasar. Tangguh mengunci rumah. Jadi baik je lah aman. Dah percaya orang. Aman lah. Coba lebar akan seikuan lain ko. Lawehan. Amanah. Walaupun amanah itu malam kini tak kita kaji panjang lebar, paling tak kalau mukadimah amanah. Siapa yang diamanahi, dipercayai, dititipi, makanya lah orang lainlah percaya kepadanya, sehingga orang lain tandang, jaga, pelihara amanahku. Kalau kita nak tepati, nak kita jaga, nak kita pelihara, berarti kita khianat dan ingkar
janji. Khianat tu khianah. Ana khianah khaun ke kurang. Orang yang tidak menepati janjinya berkhianat, berarti dia telah mengurangi kepercayaan orang lain. Khianat kau artinya kurang. Nah, kalau menjadi pesawat dah khianat. Secara bahasa artinya khaun itu kurang. Jadi orang yang telah memberi amanah kepada kita, lalu kita tidak tepati, tidak kita jaga, tidak kita pelihara, kita ingkar janji, berarti kita telah mengurangi kepercayaan orang kepada kita. Khianat, dia kita khianat. La takhunu amanatikum, jangan kamu khianati amanat-amanat kamu. Jangan kamu khianati. Khianat, kamu tidak tunaikan apa yang kalian janjikan kepada lain sehingga orang percaya, kamu tidak tunaikan. Aku titipkan bangsa ini kepada anda, saya terima. Tiba dia bangsa, tiba ada lelaki, dititipkannya dia pak bini wak kawat. Ada dititipkan nak ngadirin kau, jadi pak aman-aman selah. Berarti orang lagi percaya kuat. Ibu, kami ko dititipkan oleh mintu ibu ko. Anak kami dua pagi-pagi biasanya dah bebenai mani dah di rumah. Batanyoi, ala makan. Tanyoi itu. Kadang-kadang basasan baju, kadang-kadang basuruh mandi begitu. Itulah amanah kepada perempuan. Dan betul kami laki-laki dapat amanah lah daripada mentua. Nak gadiran, cik tu nak gadiran. Lalu dah, jaga dah. Aku terima. Kabil tu. Nak amin tu. Kabil tu, aku terima. Atas kilometer kita masuk tentang amanah. Nangka jiwa tadi kan janji, nangka janji. Tapi ada ubahnya amanah. InsyaAllah amanah aku dalam pertemuan yang berikut. Ini saling terkait. Berjanji, amanah, khianat. Janji, ingkar janji, amanah, khianat. Biasanya orang yang berkhianat, biasanya orang yang berjanji sering berdusta. Dusta. Aku berjanji jam 1. Bagus. Kan itulah. Anu mana ko? Dari karang cerita. Pertama, kan itulah. Yang kedua, ko. Amak pajak Paham nak pajak? Itu. Aduh saya amak pajak kan. Hantar yum itu tidak. Hal betul. Itu bertali-tali. Berjanji, amanah, ingkar janji, khianat, dusta. Orang yang khianat, orang yang ingkar janji adalah orang yang rajin mencari kata-kata untuk berdusta. Mencari 1000 alasan untuk menutupi dustanya. Ampe koko yo hati-hati wa. Sebab kalau lebih percaya kepada hari pertanggungjawaban, hari sidang, hari pengadilan Allah, hati-hatilah. Kenapa? Nanti akan dituntut. Dan jangan ingat menteng, salah satu dosa besar adalah ingkar janji, khianat. Akan dituntut oleh orang-orang yang kepadanya kita menjanjikan sesuatu, dan akan dituntut orang yang percaya pada kita lalu kita khianati. Kira-kira itu kaji kita malam ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita bersama. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum.